Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan dan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat tentang sistem reproduksi pada perempuan. Dengan kamu mengetahui organ-organ penyusun sistem reproduksi, diharapkan kamu dapat mengoptimalkan fungsi sistem reproduksi, dapat menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Oke, kita mulai ya. Nah, di bagian di sini, kalian sudah mengamati bagian-bagian organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Ada apa aja sih? Diawali dari yang paling luar, di sini ada yang namanya vulva. Vulva merupakan suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kedua bibir ini disebut sebagai labium atau labia. Labia ini terdiri dari dua pasang lapisan kulit. Namanya adalah labia mayora dan labia minora. Labia mayora ada di bagian paling luar. Dan saat pubertas, labia mayora ini akan ditutupi oleh rambut kemaluan. Sedangkan labia minora itu biasa disebut sebagai bibir kemaluan sehingga tidak akan tertutupi oleh rambut. Kemudian, di sini, tepat di garis ini merupakan lubang vagina. Tepat di pintu masuk atau di lubang vagina ini terdapat selaput darah. Selaput darah tersusun atas pembuluh darah. Secara normal, selaput darah pasti memiliki lubang bukaan, karena jika tidak, darah menstruasi tidak akan bisa keluar. Ketebalan selaput darah ini bervariasi. Ada perempuan yang punya selaput darah yang tebal, ada yang tipis, bahkan ada juga yang tidak memiliki selaput darah sejak lahir. Nah, kalian pasti pernah mendengar kalimat kayak gini. Ketika seseorang menikah, kemudian melakukan hubungan seksual yang pertama dengan pasangannya, itu kan nanti berarti selaput darahnya itu sobek. Tapi kalau ternyata sebelum melakukan hubungan seksual yang pertama itu udah sobek, artinya dia itu udah nggak perawan. Nah, sebenarnya hal itu salah ya. Itu belum tentu benar. Kenapa? Ingat tadi, ketebalan selaput darah itu kan beda-beda. Ada yang tebal, ada yang tipis, bahkan ada juga yang nggak punya selaput darah. Untuk selaput darah yang tebal, bisa aja ketika ia melakukan hubungan seksual setelah menikah, dia itu karena selaput darahnya tebal, dia itu gak gampang robek, bisa aja kayak gitu. Atau bisa aja dia juga gak punya selaput darah, karena kan selaput darah itu sebenarnya bukan tolak ukur dari keperawanan seorang perempuan, oke? Nah, setelah dari lubang vagina, kita ke sini. Di sini ini namanya vagina. Vagina merupakan lorong atau jalan keluar untuk melahirkan. Selain itu, vagina merupakan tempat masuknya penis saat berhubungan seksual. Selain sebagai tempat jalannya melahirkan dan selain sebagai tempat saat berhubungan seksual, vagina ini juga merupakan saluran untuk siklus menstruasi. Vagina ini letaknya ada di belakang kantung kemih dan ada di depan saluran anus. Dan perlu kalian ketahui, saluran vagina ini beda ya sama saluran urin atau tempat air kencing kalian keluar. Itu beda tempatnya untuk perempuan. Kalau laki-laki kan sama ya, saluran sperma sama saluran urinnya biasa sama. Tapi kalau di perempuan, saluran urin sama saluran vagina ini beda tempatnya. Kalau vagina ini ada di depan saluran anus, kalau saluran urinnya ini ada di depan vagina. Kayak gitu. Jangan sampai salah, oke? Setelah itu, di sini, nah yang ini, itu ada yang namanya serviks atau biasa disebut dengan leher rahim. Leher rahim ini merupakan lorong sempit yang menghubungkan vagina ke uterus. Karena serviks ini sifatnya fleksibel, artinya serviks ini bisa meregang dan membuka jalan lahir saat persalinan. Dan dia itu akan kembali ke ukuran yang normal ketika sudah mulai dalam keadaan normal lagi. Gitu. Saluran serviks ini dilapisi oleh selaput lendir yang mengandung banyak kelenjar.
Kalau misalnya nanti di kelenjar serviks ini ditemukan benjolan-benjolan kecil atau kista kecil, itu akan menyebabkan adanya indikasi kanker serviks pada wanita. Oleh karena itu, perlu bagi kalian para perempuan untuk menjaga kebersihan dari sistem reproduksi kalian ya. Nah, selanjutnya, setelah serviks, di sini ada yang namanya uterus. Uterus ini biasa juga disebut dengan rahim. Uterus ini bentuknya seperti buah pir terbalik. Uterus atau rahim ini merupakan tempat janin untuk berkembang. Uterus ini merupakan organ berongga dan berotot yang memiliki dinding yang tebal. Kemudian, dinding yang tebal ini memiliki lapisan kelenjar endometrium yang memiliki peranan penting dalam pembentukan plasenta. Nah, rahim ini kan tadi berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Jadi nanti sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma, dia akan membentuk yang namanya zigot. Zigot ini nanti akan disimpan di dalam uterus sampai ia berkembang menjadi janin, kemudian berkembang sampai menjadi bayi selama 9 bulan. Nah, saat seorang perempuan hamil, rahim ini akan mengembang selama sebanyak 30 cm. Tapi ukurannya itu menyesuaikan dengan perkembangan bayinya. Kalau bayinya bisa ukurannya lebih besar, ya si rahim ini bisa mengembang juga ukurannya jadi lebih besar. Tapi kalau untuk perempuan yang sedang tidak hamil, rahimnya itu ukurannya itu adalah 5 cm. Seperti itu. Kemudian, setelah uterus, di sini nah, dari uterus ini lihat, di sini kan ada saluran ya. Di saluran sebelah kiri ada, di kanan juga ada. Nah, dia itu disebut sebagai tuba falopi atau saluran telur. Saluran telur atau tuba falopi ini merupakan saluran sempit yang melekat di atas rahim. Saluran telur atau tuba falopi ini berjumlah sepasang. Jadi ada satu di sebelah kanan, ada satu di sebelah kiri. Panjangnya tuba falopi ini sekitar 10 cm. Saluran telur ini nanti ujungnya itu akan berbentuk corong, kayak strukturnya tuh kayak corong ini. Nah, struktur yang kayak corong ini disebut sebagai infundibilum. Infundibilum ini akan ditutup seperti rambut-rambut yang disebut dengan fimbriae. Fimbriae ini nanti fungsinya untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Nah, fungsi saluran telur ini nanti akan membawa sel telur dari infundibilum menuju ke rahim. Pada saluran telur inilah terjadi yang namanya fertilisasi atau pembuahan. Artinya, sel telurnya itu dibuahi dengan sel sperma. Kemudian, nanti zigot atau sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma itu di saluran telur ini akan bergerak menuju ke uterus atau menuju ke rahim. Seperti itu. Kemudian bagian berikutnya ya yang kalian lihat ini, yang kayak telur ini itu disebut dengan ovarium. Ovarium ini disebut juga dengan induk telur. Ovarium merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan di sebelah kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium ini berjumlah sepasang dan bentuknya kayak telur yang putih ini. Nih yang Ibu tunjukin. Nah, di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Di dalam folikel inilah nanti sel telur atau ovum akan mulai berkembang. Nah, di dalam ovarium ini nanti akan terbentuk yang namanya proses oogenesis atau proses pembentukan sel telur. Pembentukan sel telur ini diawali dari sel-sel oosit atau disebut dengan calon sel telur. Nanti calon sel telur di dalam ovarium ini akan berkembang sejak awal kehidupan seorang perempuan dimulai, yaitu ketika lahir, dan mencapai matangnya itu sampai ia mengalami pubertas atau masuk ke masa remaja. Nah, si sel telur ini akan mulai matang.
Folikel-folikel di dalam ovarium ini akan menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Pada setiap bulannya, sel telur yang sudah matang ini nanti akan dilepaskan dari ovarium. Proses lepasnya sel telur dari ovarium itu disebut dengan ovulasi. Kemudian, sel telur yang sudah lepas akan ditangkap oleh fimbriae, kemudian akan bergerak menuju saluran telur atau tuba falopi. Nanti ketika sel telur yang udah matang itu dia lewat tuba falopi, jika ia bertemu dengan sel sperma, kemudian terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka akan terbentuk zigot. Zigotnya ini nanti dia akan menuju uterus atau rahim. Nanti di dalam uterus atau rahim itu, zigot itu akan berkembang selama kurang lebih normalnya 9 bulan. Ketika sudah 9 bulan, maka zigot yang sudah berkembang menjadi calon bayi ini, dia sudah siap lahir. Nah, ketika lahir, dia akan melewati si leher rahim ini atau serviks ini. Nanti ketika bayinya lewat sini, si serviks atau leher rahim ini dia akan mulai meregang atau mulai memanjang. Kemudian bayi ini nanti akan keluar melalui vagina seperti itu. Nah, itu bagian-bagian dari organ penyusun sistem reproduksi. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya oogenesis. Kalian tahu nggak apa itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin betina, yaitu sel telur atau ovum. Nah, kan tadi udah dibahas ya, kalau sel telur atau ovum itu terbentuknya di organ yang disebut dengan ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis pada laki-laki. Kalau spermatogenesis pada laki-laki itu kan dimulainya ketika anak laki-laki saat masuk masa pubertas. Tapi kalau oogenesis itu akan dimulai ketika anak perempuannya itu sebelum anak perempuannya lahir. Jadi kamu tahu nggak? Ketika baru lahir, anak perempuan itu sudah memiliki calon sel telur sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 400.000 sel telur yang tersisa saat anak perempuan masuk ke masa pubertas. Kemudian nanti ketika dimatangkan di dalam ovarium, hanya ada 400 sel telur yang matang atau berkembang secara sempurna. Satu sel telur yang matang itu akan dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi. Nah, sekarang coba kita lihat nih. Di gambar yang sebelah kiri ini merupakan struktur ovarium. Di dalam ovarium ini terdapat folikel-folikel kecil yang merupakan calon bakal sel telur di dalamnya. Folikel-folikel kecil ini yang isinya calon sel telur itu disebut dengan folikel primordial. Nanti folikel primordial ini dan bakal sel telur dan calon sel telur di dalamnya akan berkembang semakin besar menjadi sel primer kayak gini. Nah, kemudian folikel primer ini nanti akan berkembang lagi menjadi lebih besar menjadi folikel sekunder. Dan pada akhirnya menjadi folikel yang matang. Nah, nanti folikel yang matang itu ini kayak gini. Nah, kemudian selama folikel berkembang, sel-sel primordial itu akan membelah. Nanti folikel-folikel ini akan mengalami pembelahan secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Nah, sekarang kita lihat di tahapan proses oogenesis berikut yang ada di sebelah kanan. Nah, nanti selama folikel berkembang, sel-sel primordial itu akan membelah secara mitosis hingga membentuk yang namanya oogonium. Oogonium itu disebut juga dengan sel induk telur. Sifatnya di sini karena dia berasal dari pembelahan secara mitosis, maka sifatnya itu adalah diploid atau 2N. Berarti artinya sifatnya itu sama dengan sel telur folikel sebelumnya, kemudian
Diploid itu berarti sifatnya 2N, artinya kromosomnya berpasangan. Berarti di sini ada 46 kromosom. Seperti itu. Kemudian, oogonium ini akan mengalami pembelahan secara mitosis sehingga menghasilkan oosit primer yang sifatnya juga diploid. Kemudian menghasilkan yang namanya polosit di sini. Nah, kemudian oosit primer ini kan tadi melalui pembelahan secara mitosis. Berarti artinya sifatnya masih sama kayak oogonium. Kemudian jumlah kromosomnya itu juga masih 46 kromosom. Artinya kromosomnya itu juga masih berpasangan. Kemudian oosit primer tadi itu akan mengalami pembelahan meiosis tahap 1. Nah, di sini dia mulai masuk pembelahan meiosis di tahap 1 yang akan membentuk satu oosit sekunder dan satu polosit. Satu polosit dan oosit sekunder ini bersifat N atau bersifat haploid. Artinya sifatnya itu dia itu udah kromosomnya tidak berpasangan. Jadi jumlah kromosomnya ada 23 kromosom. Seperti itu. Terus sifatnya juga tidak persis sama dengan induk. Kalau yang sama persis dengan induk mah ingat yang mitosis ya. Nah, kemudian oosit sekunder dan polosit ini nanti akan mengalami pembelahan meiosis tahap kedua. Kalau oosit sekunder di pembelahan meiosis tahap 2, dia akan menghasilkan yang namanya itu ootit dan satu polosit. Ingat, di oosit sekunder ketika memasuki meiosis tahap 2 menghasilkan ootit dan satu polosit. Sedangkan polosit yang udah kebentuk dari meiosis tahap 1 ini nanti akan membelah lagi secara meiosis di tahap 2 menghasilkan 3 polosit. Jadi totalnya nanti ada 3 polosit jadinya. 2 polosit dari yang ini, 1 polosit dari oosit sekunder tadi. Oke. Nah, kemudian ootit yang dihasilkan ini juga sama. Ootit yang dihasilkan ini itu sifatnya itu adalah haploid atau N. Berarti jumlah kromosomnya ada 23. Polosit ini juga sama sifatnya haploid. Berarti jumlah kromosomnya ada 23. Kemudian setelah terbentuk ootit ini kemudian akan mengalami diferensiasi sehingga membentuk yang namanya ovum. Jadi, pada akhir peristiwa oogenesis ini, dari satu sel induk oogonium ini akan dihasilkan satu sel telur ovum yang bersifat haploid dan dihasilkan juga 3 polosit yang sifatnya juga haploid. Ibu ulang ya, dari tahap oogenesis ini, dari satu sel induk telur oogonium, hasilnya itu adalah dan 3 sel atau 3 badan polosit yang sifatnya adalah haploid. Nah, tapi nanti yang berfungsinya itu dari ovum ini cuma ada satu telur ovum yang akan diovulasikan tadi, yang akan dikeluarkan dari ovarium seperti itu. Nah, sekarang apa sih bedanya oogenesis sama spermatogenesis? Kan di LKS sebelumnya kalian udah mengisi dan udah belajar mengenai spermatogenesis. Terus sekarang apa dong bedanya oogenesis sama spermatogenesis? Nah, lihat gambar ini. Yang pertama, kalau oogenesis itu merupakan pembentukan sel kelamin betina. Berarti dia itu terjadi pada perempuan. Sedangkan kalau spermatogenesis itu merupakan pembentukan sel kelamin jantan. Jadi dia terbentuk pada laki-laki. Kemudian
Spermatogenesis ini terjadi di tubulus seminiferus. Sedangkan kalau oogenesis itu terjadi pada folikel di ovarium. Kemudian, kalau oogenesis itu nanti hasil akhirnya akan membentuk ovum dan 3 badan polar. Sedangkan kalau spermatogenesis itu hasil akhirnya adalah 4 sel sperma. Kemudian, kalau spermatogenesis ini prosesnya itu berlangsung secara abadi, artinya berlangsung selama si pria itu hidup. Nah, dia itu akan berhenti kalau organisme pria itu mati atau meninggal. Tapi, kalau oogenesis itu, dia itu berlangsung dari lahir, kemudian udah gitu matang ketika pubertas, tapi dia akan berhenti sampai perempuan ini masuk yang namanya masa menopause atau ketika dia sudah tidak mengalami siklus menstruasi lagi, seperti itu. Kemudian, kalau oogenesis itu kan tadi hasilnya ovum. Nah, ovum ini dimatangkan di ovarium. Sedangkan spermatogenesis tadi hasilnya sperma. Sperma ini dimatangkan di bagian testis. Seperti itu. Nah, oke, berarti di video ini kita sudah belajar mengenai bagian-bagian organ penyusun sistem reproduksi perempuan. Kemudian kita sudah belajar mengenai proses pembentukan sel telur atau oogenesis dan perbedaan oogenesis serta spermatogenesis. Nah, semoga kalian dapat mengerti penjelasan dari Ibu ya. Kalau misalnya ada yang bingung, silakan kalian tanyakan di kolom komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.